Ada pertanyaan dari Wahyu Widodo, bisnis dengan model hutang gimana, Mas? Apa-apa? Bisnis Bisnis dengan dengan modal utang gimana? modal, Jadi ada ya, istilah ini, kalau bisnis kita modalnya utang itu membayar kepastian dengan ketidakpastian. Karena kalau kita bisnis belum tentu untung, bisnis itu naik turun, omsetnya nggak terus saja gitu. Yang melejit juga ada, tapi yang naik turun anjlok-anjlokan juga banyak gitu loh. Sementara kalau kita berhutang untuk modal tahu kan, mereka harus tetap nagih, mereka kejar target dan nggak peduli. Misalnya kamu bulan depan kamu harus bayar pokok sama bunganya. Nah, pokok utang itu kan udah mengurangi modalmu. Bulan depan modalmu bukan 10 juta lagi, modalmu 9 juta. Bulan berikutnya modalmu tinggal 8 juta, bulan berikutnya tinggal 7 juta, sementara bisnismu belum tentu untung. Makanya banyak orang ketika bulan-bulan pertama, 6 bulan pertama bisa tersenyum. Kalau bisnisnya lancar, ketika bisnisnya ada jatuh, bangun, baru nambahi bunga, sementara bisnis nggak stabil. Saran saya kalau yang sudah terlanjur ya jadikan sebagai pelajaran, besok lagi jangan ambil hutang. Tapi kalau mau nambah cabang atau misalnya mau berbisnis yang baru, solusinya satu, modal dengan kakimu sendiri, jual aset, jual mobil, jual motor, jual apapun yang bisa dijadikan modal. Yang kedua, kamu bersyirkah, kerjasama. Kerjasama itu artinya ketemu orang, baik keluarga maupun teman yang bisa dipercaya, satu visi untuk menjadi investor di usahamu. Misalnya kamu pengen punya usaha, yalah saya punya rezeki, modal berapa? 50 juta, nih, tak modali ya 50 juta, akad sama saya. Nanti kita bagi hasil nih, 60-40, biasanya 60 itu untuk pengelola. Jadi dirimu selaku pengelola, pelaku bisnis yang ngurusi tiap hari, dapat 60%. Saya selaku investor dapat 40%. Dibaginya setiap awal bulan. Tutup buku kalau ada keuntungan kita bagi persentasenya 60 40. Tapi ada juga yang apa namanya ketika kata lu rugi maka tidak boleh minta. Saya juga nggak bakal, wow rugi ya wes lah, resiko gitu. Banyak orang terjebak riba, katanya kerjasama investor atau apapun, ilmunya kurang dapat, ternyata dia mintanya adalah persentase dari yang dari nilai modal yang disetorkan. Misal tadi 50 juta tak kasih kepadamu, aku minta padamu gini, tiap bulan kasih 10% ke saya ya. Jadi kamu ngasih saya 5 juta, saya nggak peduli kamu untung atau rugi, kamu keblangsak atau apa, pokoknya kasih riba. Jadi kita seolah-olah sudah mengklaim di depan tiap bulan itu dapat 5 juta. Dan itu yang terjadi di banyak MLM, money game yang mereka dijanjikan dengan bonus yang sudah fix. Kalau banyak kan money game ya, ada juga MLM yang dibalut oleh money game. Produknya sebenarnya sih nggak seharga itu, cuman kalau kamu setor 3 juta, nanti bonusmu adalah sekian, nanti akan kurang bertambah lagi bonusmu. Jadi memang harus hati-hati, pelajari akadnya setiap kita mau melakukan transaksi dan juga memulai bisnis baru, begitu ya. ini dari karpet mobil, Mas, apakah equity crowdfunding mengandung riba? Crowdfunding itu tergantung. Ini yang crowdfunding. Kalau modelnya seperti, saya nggak sebut merek lah, tapi di Indonesia sudah ada banyak, termasuk saya juga pernah ikut. Itu misalnya dia butuh dana 1 miliar untuk pembangunan sebuah usaha. Itu investornya sampai 200 dan nilai sahamnya sudah ditentukan. Misalnya satu saham itu senilai 100.000. Berarti nanti kita butuh berapa tuh? 100.000 kalau kita butuh satu ribu, berapa mas? 10, ada 1000 ya, saya 10.000 saham yang dibagikan. Nah terus nanti siapa yang mau membeli ditawarkan, ada orang yang beli cuma 10 saham, ada yang beli 100, ada yang beli 200, itu tergantung mereka, dan pembagian hasilnya adalah sesuai dengan persentase. Sepemahaman saya kalau di level UKM yang crowdfunding seperti itu pembagiannya sudah sesuai persentase saham. Tapi kalau di pasar modal ini yang sering goror itu kalau digoreng. Pagi beli saham, sore harga naik dia jual. Wah, itu yang goreng-goreng saham seperti itu. Jadi orang yang benar, yang investasi adalah yang beli saham dan dia menunggu dividennya. Setahun lagi untung berapa bagi hasilnya, dari dividen baru dinikmati.
Nah, yang goreng-goreng saham ini beli pagi sore jual, besok beli lagi sore jual kayak gitu lah. Kacau harga luar biasa. Dicari hanya selisihnya. Apa namanya? Flipnya itu loh. Bukan dari dividen yang mereka harapkan. Yes, monggo lanjut. Ini ada dari Uding. Izin bertanya Mas, sistem bagi hasil yang benar untuk pengelola usaha non modal ketika investor penuh ikut juga mengelola itu gimana ya? Kalau saham kosong Jadi biasanya 10%. Saya pernah ketemu sama gabung di sebuah usaha. Kalau ada orang dia punya branding, dia punya misalnya dia followernya banyak, dia punya tugas di branding untuk mempromosikan usaha tersebut tanpa harus store modal, dia yang di branding itu dapat 10% biasanya. 10% dari saham kosong, nggak usah store duit. Nah, yang 90% baru dibagi-bagi kepada mereka yang store modal dan pengelola. Pengelola misalnya dapat 50%, berarti yang 40% itu buat yang modal. Nah, atau 40% untuk yang pengelola, yang 50% untuk yang pemodal. Paham ya? Jadi saham kosong biasanya sekitar 10%. Lanjut lagi.